Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya membawa materi masih tentang rahasia Wahyu 12, yaitu rahasia seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan gada besi yang dirampas ke takhta Allah. Kita bisa baca di dalam Wahyu 12 tentang perempuan dan naga, di mana perempuan itu melahirkan anak laki-laki, namun anak laki-laki tersebut dirampas dan dibawa lari ke takhta Allah, dan tahtanya yaitu takhta Tuhan Yesus atau orang yang merampas. Dengan demikian, siapakah anak laki-laki yang dibawa lari ke takhta Bapa dan takhta anak domba Allah? Apa kata Alkitab tentang anak laki-laki itu? Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk memahami dan mengerti setiap firman-Nya. Kita bisa baca dalam Yesaya 66 ayat 7-8, Yeremia 4 ayat 31, Yeremia 31 ayat 2, Mazmur 2 ayat 6-9, Wahyu 2 ayat 26-28, Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 16 ayat 4 ayat 12. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita sudah bisa menjawab siapa anak laki-laki yang dimaksud dalam Wahyu 12. Kita baca dalam Yesaya 66 ayat 7-8. Kita bisa lihat bahwa yang melahirkan adalah Sion, dan Sion melahirkan suatu bangsa dan suatu negeri yang diperanakan dalam satu hari saja. Kita bisa baca lagi di dalam Yeremia 4 ayat 31, terlihat bahwa Sion melahirkan anak-anak Sion, yaitu putri-putri Sion yang baru saja lahir, dan dia berteriak, "Celaka aku," karena naga merah padam sedang berdiri di hadapannya hendak membunuh anak tersebut. Selanjutnya, dari dua ayat tersebut kita bisa menjawab siapakah anak laki-laki itu. Yang pertama, anak laki-laki itu adalah anak pertama dari bangsa Sion yang ditebus. Kedua, suatu suku bangsa keturunan Yakub di Sion yang ditebus, suatu negeri atau tanah Israel di Sion yang ditebus, dan putri-putri Sion yang ditebus sebagai pengikut Kristus. Kita baca di dalam firman-Nya bahwa semua yang sulung dari Israel adalah milik Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 2 kita bisa baca bahwa kuduskanlah bagiku semua anak sulung, sebab Tuhanlah yang mempunyai anak sulung. Begitu juga dalam Bilangan 3 ayat 13 bahwa semua anak sulung bangsa Israel, hewan maupun manusia, adalah milik Tuhan dan juga kepunyaan Tuhan yang harus ditebus menjadi miliknya. Dengan demikian, bahwa anak laki-laki itu adalah anak Sion, anak sulung Sion yang merupakan kepunyaan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri merampas anak itu dari ibunya, sebab setiap anak sulung dari Israel adalah milik Tuhan. Jadi ini penggenapannya di dalam Wahyu 12 ayat 5, di mana Tuhan merampas anak laki-laki itu, yang artinya bahwa Tuhan menebus anak tersebut, atau Tuhan menguduskan anak tersebut menjadi miliknya. Nah, ketika kerajaan Allah diberikan kepada Sion dan anaknya, maka rancangan setan tidak berlaku pada bangsa Sion dan anaknya, termasuk juga rancangan antikris dan cawan murka Tuhan. Ketika Tuhan memberi satu tempat, yaitu padang gurun Allah kepada Sion, itulah yang dimaksud dengan Tuhan memberikan kerajaan Allah kepada Sion, karena berkat kerajaan Allah akan turun di padang gurun itu, dan padang gurun itu akan dirubah menjadi taman Tuhan. Jadi anak-anak Sion
itu melambangkan atau menggenapi satu bangsa yang kudus, kedua orang-orang tebusan Tuhan atau imam-imam Tuhan, dan ketiga adalah suatu negeri tempat kediaman Tuhan yang kudus. Kita bisa baca dalam Yesaya 62 ayat 12, orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Mengapa anak Sion harus dikuduskan atau harus ditebus menjadi milik Allah? Yang pertama, sebab negerinya akan menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita bisa baca dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Dalam Zakaria 2 ayat 10, bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, sebab negerinya akan menjadi Yerusalem baru, tempat takhta Tuhan, tempat Tuhan berfirman, tempat Tuhan memerintah, dan tempat bangsa-bangsa Yakub akan dikumpulkan di sana. Kita baca dalam Yesaya 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Artinya bahwa ketika kita memandang Sion, di sana ada Yerusalem. Yerusalem dibangun di dalam Sion atau di dalam wilayah Sion. Kita baca dalam Yeremia 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah laku menurut kedegilan hatinya yang jahat. Kalau kita lihat dalam Yehezkel 43 bahwa pintu gerbang timur itu adalah takhta Tuhan, kita bisa baca, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah orang Israel. Dengan demikian, tempat takhta Tuhan itu akan disebut sebagai Yerusalem, atau pintu gerbang timur akan disebut sebagai Yerusalem. Di negeri ketiga, di negeri mereka ada rumah Allah Yakub dan gunung Sion. Ini penggenapan dalam Yesaya 2 ayat 3. Anak Sion harus ditebus karena Tuhan akan membangun bait-Nya, rumah Allah Yakub, dan meletakkan takhta-Nya di atas gunung Sion. Yang keempat, mengapa anak Sion harus dikuduskan? Yaitu Sion sebagai pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Mereka lah yang akan diberikan kuasa memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Kita bisa baca dalam Mika 4 ayat 8. Hai engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Arti anak laki-laki atau anak Sion yang dibawa ke takhta Allah dan takhta anak. 1. Mereka adalah orang-orang yang menang pada metre pertama. Mereka adalah pasukan kuda putih. Kita bisa baca dalam Wahyu 1 sampai 2. Mereka ini dimeteraikan sehingga pada metre-metre pertama, pada cawan murka Tuhan, 7 cawan murka Tuhan, mereka ini tidak kena sebab mereka menggunakan tanda di dahi, dan jumlah mereka adalah 144.000 orang yang sudah lebih dulu menang sebelum cawan murka Tuhan diturunkan. Yang kedua, mereka adalah korban-korban sulung bagi Allah, pengikut anak domba Allah, dan mereka berjumlah 144.000. Kita bisa baca dalam Wahyu 14 tentang anak domba Allah dan pengikutnya yang ditebus.
Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung dan bagi Allah dan bagi anak domba itu. Yang ketiga, mereka adalah hamba Tuhan pembawa terang yang dinubuatkan. Mereka menggunakan meterai Allah. Itu tertulis dalam Wahyu 7 ayat 3 sampai 4, di mana jumlah mereka adalah 144.000 hamba Tuhan yang menggunakan meterai Allah. Ini ada hubungannya dengan Wahyu 9 ayat 4, di mana kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ini berkaitan dengan meterai pertama karena mereka sudah menang dan merekalah yang tidak merasakan cobaan yang datang pada semua manusia. Mereka ini tidak merasakan antikristus ataupun mereka tidak merasakan malapetaka-malapetaka yang turun atas bumi, sebab mereka sudah lebih dulu ditebus sebelum hal itu terjadi. Mereka secara roh sudah berada di dalam kerajaan surga. Yang keempat, mereka diberi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Kita bisa baca dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 28, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi mereka ini memerintah seperti Tuhan Yesus memerintah. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Yang kelima, mereka adalah raja-raja yang dilantik di Sion. Kita bisa baca dalam Mazmur 2 ayat 6 sampai 9. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi anak laki-laki di Wahyu 12, mereka adalah raja-raja, orang tebusan Tuhan yang dilantik di Sion. Yang keenam adalah mereka memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai yang dimulai pada saat sangkak Allah ketujuh berbunyi. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, dan terdengarlah suara nyaring dari surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ketiga sangkak Allah ketujuh, di situ pemerintahan Allah turun, dan mereka ini yang memegang pemerintahan Allah. Mereka bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Kita baca dalam Daniel 7, di situ kursinya dan sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ini dimulai pada saat sangkak Allah ketujuh, di mana pemerintahan dunia ini dipegang oleh Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan mereka. Kita baca dalam Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi 144.000 hamba Tuhan atau orang tebusan Tuhan, inilah yang dilambangkan di dalam Wahyu sebagai anak laki-laki yang dibawa ke takhta Allah. Kebangkitan pertama bukan hanya terjadi pada kebangkitan orang-orang mati yang bangkit dan memerintah, tapi juga kebangkitan terjadi pada orang-orang hidup yang memerintah. Ada dua sistem pemerintahan Allah di dunia ini. Yang pertama adalah pemerintahan secara roh oleh orang-orang yang dibangkitkan atau mereka yang mati suri karena Kristus. Mereka ini akan dibangkitkan dan mereka akan mengganti penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa kerajaan kegelapan, dan mereka akan menggantikan posisi mereka. Dan mereka yang mengendalikan udara secara roh. Kemudian pemerintahan secara fisik atau secara jasmani ini dipegang oleh 144.000 pengikut atau mereka yang ditebus. Mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Mereka menjadi presiden, wakil presiden. Mereka akan menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman, dan mereka ini berasal dari bangsa-bangsa Israel yang diacahkan Tuhan ke 4 penjuru bumi, dan mereka akan dibawa ke Sion. Mereka ini ditebus pada saat itu, dibawa ke takhta Allah, dan mereka diberikan tubuh kemuliaan yang seperti tubuh yang digunakan Adam dan Hawa. Itu adalah tubuh khusus untuk 144.000 orang tebusan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 52 ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Mereka ini adalah orang-orang saksi mata yang berdiri untuk bersaksi bagaimana kedatangan Tuhan di Sion. Mereka inilah yang akan membawa Injil kekal. Kita lihat mereka adalah orang-orang hidup yang diubahkan dalam sekejap mata. Jadi mereka menggunakan tubuh kemuliaan. Mereka lah yang memberitakan Injil kekal ke segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Sebab kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu ada kitab-kitab yang termatrai. Kitab yang termatrai yaitu ada 3 kitab. Kitab yang dipegang oleh Allah Bapa, yang dibuka oleh anak domba Allah, dan kitab yang dimakan oleh Nabi Yohanes. Kemudian kitab yang diperkatakan oleh 7 guru, dan ini harus dibawa ke bangsa-bangsa. Mereka ini yang memberitakan Injil kekal ini ke segala bangsa. Dengan demikian, pada sangkak Allah ke-7 atau bunyi nafiri yang terakhir akan ada kebangkitan, yakni yang pertama kebangkitan meninggalkan tubuh jasmani dengan tubuh rohani pada orang-orang mati. Mereka menggunakan tubuh rohani untuk naik ke surga. Yang kedua, kebangkitan meninggalkan tubuh duniawi dan dipakai, mereka menggunakan tubuh surgawi karena mereka diberikan kerajaan Allah saat itu. Dengan demikian kita akan membahas bagaimana rahasia kebangkitan pertama. Namun materi ini cukup panjang, dan nantikan postingan berikutnya saya akan menyampaikan tentang rahasia kebangkitan pertama. Terima kasih, saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya Evelyn, anggota dari tim doa Sion Kingdom. Haleluya.